Di tahun 90, saya tinggal bersama bapak dan ibu di sebuah kampung di jalan lintas Sumatera. Rumahnya dari kayu berbentuk panggung. Ada 6 kamar berhadap-hadapan. Ruang tamu dan teras di daerah paling depan. Bagian tengah kamar, sisi kanannya teras belakang, dan sisi kirinya itu kamar mandi. Sebenarnya saya itu dibesarkan oleh uwak, saudara dari bapak. Hal itu karena bapak memiliki banyak anak dan uwak ini nggak pernah punya anak sama sekali. Jadi saya itu diasuh uwak. Tapi saya tahu kalau bapak dan ibu saya itu adalah bapak dan ibu kandung, dan uwak adalah seperti orang tua angkat saya. Kami tinggal di kota. Sementara main ke rumah bapak dan ibu itu paling cuma sebulan sekali atau seminggu sekali. Walaupun sebenarnya saya dan uwak kepingin datang seminggu sekali, tapi rasanya nggak memungkinkan karena jaraknya itu lumayan jauh. Ya 2,5 jam perjalanan dari kota tempat kami tinggal. Rumah bapak dan ibu itu di atas sungai. Tahun 90-an bisa dikatakan semua masih benar-benar apa adanya. Listrik memang sudah masuk. Tapi kalau saya tak salah ingat, jarang banget rumah tetangga-tetangga kami, bahkan rumah kami sekalipun tak menggunakan lampu berwarna putih. Mungkin terlalu besar wattnya. Jarak rumah satu dengan rumah lainnya ya nggak begitu jauh. Setiap 5 meter pasti ada rumah. Semua rumah berbentuk rumah panggung dengan tangga yang tinggi. Lampu remang-remang, jalan ke belakang itu benar-benar gelap. Pokoknya setiap rumah nggak ada yang pasang lampu di depan jalan. Paling hanya sampai di teras depan. Sebenarnya saya suka tinggal di rumah bapak, karena suasananya memang beda dengan di kota. Masih banyak pohon-pohon, masih segar. Apalagi bapak punya kebun. Kami kerap main-main ke kebun bapak. Kadang dapat durian 1 keranjang, kadang jambu kluthuk, kadang juga jambu air, semangka, belewah, markisa, ya macam-macam. Hal yang tidak saya suka hanyalah kamar mandi yang berada di luar rumah dan butuh effort lebih untuk ke sana. Bayangin aja, dari kamar paling depan, kita itu harus buka pintu 3 kali untuk kamar mandi. Dan saya itu tipe orang yang gak bisa tidur setelah sholat isya. Kalau tidur setelah sholat isya, otomatis jam 11 atau jam setengah 12-an itu kebangun, pengen pipis. Tapi kalau gak datang, pastinya bapak dan ibu rindu. Saya pun rindu mereka. Jadi ya mau gak mau. Pernah suatu ketika, saya tuh udah kebelet, terus bangunin kakak saya buat anterin saya ke kamar mandi. Kakak saya malas-malesan nganterin. Terus saya merengek. Saya bilang, saya pipis di sini kalau kakak nggak mau nganterin. Jadi mau nggak mau kakak saya nganterin. Itu pun udah bener-bener di ujung tanduk. Mana buka pintunya lama, kuncinya banyak, kunci atas, kunci bawah, palang tengah, terus masuk ke ruang tengah, buka pintu lagi, kunci atas, kunci bawah, palang tengah. Ribet. Masuk ke dapur, buka pintu dapur, gelap banget. Dari tempat itu saya bisa melihat gelap yang pekat. Rumah-rumah tetangga yang berada di seberang sungai itu nggak kelihatan karena saking gelapnya. Saya masuk ke kamar mandi, rasanya lega karena sudah menuntaskan hajat. Pas saya buka pintu kamar mandi,
tampak ada sebuah pergerakan dari sesuatu yang berwarna putih. Tampak loncat-loncat dari jauh. Dari satu titik ke titik yang lainnya. Saya nggak tahu itu apa. Saya pikir orang naik sepeda atau sesuatu yang lain. Saya tutup pintu dan kurang ajarnya si kakak, saya sudah ditinggalin. Pintu itu nggak mau tertutup. Pintu dapur yang menghubungkan dapur dan kamar mandi. Ketika saya tahan dan dorong dengan bahu saya seperti ada sesuatu yang menahannya. Saya pikir angin atau apa. Saya coba cepat-cepat buat tutup karena merinding berada sendirian di dapur yang besar. Setelah saya pasang palang tengah, tiba-tiba ada sesuatu yang seperti mendobrak pintu. Wah, saya buru-buru lari. Kedua pintu yang belum saya tutup itu saya cuekin aja. Saya masuk ke dalam kamar, terus tutupan pakai selimut. Saya heran. Rumah bapak itu kan gelap di luarnya. Kok jendelanya besar-besar, tinggi-tinggi. Jadi ukurannya mungkin kayak jendela-jendela rumah Belanda zaman dulu. Kacanya sama teralis itu saja nggak ada. Satu jendela atau jendela kaca yang dikasih gorden, teralis sama kaca ngeblong gitu aja. Jadi kalau kita tidur tuh melihat daun pohon sawo yang melambai-lambai tertiup angin. Kalau di kamar yang satunya lagi ada daun pohon pisang yang melambai-lambai tertiup angin. Benar-benar luar biasa. Besoknya saya cerita ke kakak sama bapak sambil mancing di kolong rumah pakai sampan kecil. Saya tunjuk ke titik di seberang jembatan. Kebetulan ada jembatan yang menghubungkan barisan rumah bapak dengan barisan rumah yang di seberang sungai. Pak, semalam saya lihat sesuatu loncat-loncat di situ. Saya tunjuk di situ, kemudian bapak tersenyum. Kamu nggak tahu kalau itu makam? Loh, saya pikir rumah-rumah orang, Pak. Mana ada rumah. Orang cuma 5 biji ini aja. Di belakang sana tuh makam semuanya. Kamu sih nggak pernah jalan-jalan ke belakang, ucap bapak saya waktu itu. Saya cuman meringis. Terus yang saya lihat itu apa, Pak? Ya apalagi kalau bukan itu, ucap kakak saya menggoda. Saya mengambil air lalu mencipratkan ke wajah kakak saya. Kakak saya tertawa. Semalam kakak ninggalin saya, Pak. Saya pipis malah ditinggalin di kamar mandi. Bapak saya yang tertawa. Lah, wong sudah gede, jangan takut-takut lah. Masa kamar mandi aja takut? Lah yang di tempat uak kamar mandinya nggak di luar. Kok di tempat bapak serem banget kayak gini? Bapak cuma tersenyum. Dan sebenarnya ada banyak cerita-cerita lain di rumah bapak. Rumah yang saya rindukan sekarang. Karena bapak udah nggak ada, bagian jalan menuju kamar mandi itu ditutup penuh dengan seng. Jadi malam-malam nggak bisa lihat kuburan yang ada di belakang sana. Dan gak pernah melihat lagi si putih yang loncat-loncat. Tapi ada cerita lain, cerita khas masyarakat pinggiran sungai mengenai sosok hantu Banyu. Ceritanya seperti apa? Lain kali saya ceritakan lagi. podcast.ceritahoror@gmail.com